Oke, apa kabar guys ya? Kita mau mempelajari, tadi kan kita udah dapet nih definisi, kita mengenal apa itu amplitudo, apa itu simpangan, apa itu periode, frekuensi, fase, sudut fase, ya kan? Nah ini buat apa sih? Nah gitu ya, nah ini asiknya belajar fisika nih kayak gini nih ya. Susah gitu maksudnya, asik gitu ya. Oke. Jadi bahasa atau bicarakan susah itu dengan asik aja. Oke, ya, apa-apa boleh kok nyengir. Ya, jadi gini. Kan yang ditanya di fisika itu bisa macam-macam, tapi yang utamanya biasanya kita mau buat persamaan gelombang. Oke, kita tulis dulu ya. Kita mau cari persamaan gelombang. Ngapain kita mau nyari? Karena ditanya sama soal lah, ya enggak. Kalau nggak ditanya ya ngapain kita pelajari? Enggak ya, kita harus belajar lah ya untuk buat kita jadi cerdas nih ya. Oke, persamaan gelombang itu umumnya dinyatakan dalam simpangannya. Y sama dengan apa gitu ya? Apakah selalu Y sama dengan atau yang dicari Y? Enggak sebenarnya. Karena banyak soal yang mempertanyakan Y. Jadi kalau misalnya yang ditanya nanti fasenya gimana ya, bisa aja ya. Di dalam simpangan ini nanti ada fasenya kelihatan. Jadi mungkin lebih enak kita lihat dari tinjauan simpangannya. Oke. Simpangan ya, ingat itu simpangan. Oke, jadi simpangan gelombang itu kan paling besar adalah amplitudonya kan, ya enggak? Nah gitu, jadi simpangan gelombang itu paling besar amplitudonya. Kita ingat lagi tadi gambarnya, kita coba buat di sini kan gini ya. Oke. Nah itu kan bentuk gelombang. Gelombang ini kan sifatnya periodik. Nah ini dia periodik ya. Kadang dia di bawah di titik timbangnya, di sini, di situ maksimum positif, terus kembali menjadi 0 simpangannya, lalu tiba-tiba dia negatifnya menjadi maksimum minus A di sini kan. Oke, terus tiba-tiba lagi kembali ke 0. Maksimum lagi positif 0, kembali minimum dan seterusnya. Ini yang disebut bentuk fungsi periodik. Fungsi periodik itu sebenarnya masih bisa macam-macam ya, tapi yang paling nyaman dan paling mudah kita pelajari adalah fungsinya, namanya fungsi sinusoidal. Oke, karena memang pakai sinus gitu ya. Sinus, apakah harus sinus? Enggak, bisa pakai kosinus. Sinus kan gini kan, tapi kok di soal-soal banyak kan sinus, sinusnya sih ya, mungkin karena lebih nyaman ya pakai sinus gitu ya. Tapi kalau pakai cos satu saat ya nggak apa-apa, atau pakai tangan. Gimana kalau tangan, gimana sih gambar grafiknya kalau tangan itu gini ya. Oke, ini kan sinusoidal juga nih tangan kayak gini kan, dari sini dia ke bawah sini ya, nah gitu kan. Oke deh, dan seterusnya ya, dia berulang lagi gitu ya, dan seterusnya. Jadi boleh sinus, boleh kosinus, boleh tangan, boleh kotangan ya. Atau ada sinus hiperbolik, boleh nggak sih? Boleh juga. Atau fungsi-fungsi yang lain yang periodik nggak pakai sin gitu ya, ada nanti fungsi eksponensial dengan bilangan dasar E gitu, itu boleh juga nanti di tingkat yang lebih tinggi ya. Kalau kalian lulus di SMA ini, semoga amin gitu ya, saya nanti belum pelajari fisika yang lebih jauh lagi, yaitu dengan fungsi sinus, fungsi yang periodik tapi tidak sinusoidal, pakai fungsi E atau macam-macam. Oke, jadi itu kita skim dulu ya, di tingkat yang lebih lanjut kita akan pelajari. Jadi kemudian dipasangkan lah kan sin. Nah ini di belakang sin itu kalau di matematika kan hanya sudut ya, ada sudut. Nah kan begini, nah ini kita belajar matematika apa fisika nih? Ya kita pinjam lah matematika, karena ilmu matematik itu adalah sama seperti pisau bedahnya nih, pisau bedahnya atau alat pemotong tukang rujak ya. Alat pemotong yang tukang rujak itu adalah pisau, atau alat bedahnya dokter itu pisau. Jadi sama dengan fisika, alat bedahnya adalah matematik.
Nah udah sebenarnya begini, tapi kan kita nggak puas kok hanya begini sih, kok gampang kayak gini. Wah ini orang fisika maunya agak menantang gitu ya, bukan susah, menantang, biar asik ya nggak. Nah biar kita mau bikin asik gimana nih caranya? Nah ini dia, ayo kita bikin asik nih. Oke, kamu bisa ngebayangin gini, ini ada satu titik gitu ya di sini, atau kita gambar lagi deh ya, kita gambar titiknya. Nah, oke. Kita gambarkan seperti ini. Kita skip lagi akar. Kita gambarkan lagi di sini dari sinusnya, sinus theta ya. Oke, saya hapus dulu yang ininya sebentar. Kita hapus dulu sebentar ini. Kita mau buat asik ya, kita bikin asik aja. Ini kan gelombangnya mula-mula titiknya di sini, si P ya. Kita harus buat titik P. Titik P di sini. Entah kenapa satu saat dia sudah berubah menjadi pindah ke titik Q ya. Getarannya loh yang pindah ini adalah getarannya, bukan materinya. Jadi dari P ke Q, simpangannya ya, simpangannya. Oke, ini misalnya suatu titik P, terus entah kenapa dia pindah dengan getarannya. Nah, jadi di sini sekarang kan, dan kira-kira kita, oke di titik Q dia sekarang. Ini kan simpangannya beda nih. Kalau titik P kan ini garis timbangnya, saya bikin garis timbang ini. Oke, ini ini kan YP ya kan, simpangan titik P diukur dari titik 0 ya, titik timbang. Sedangkan YQ kan ini. Oke, ini YQ. Oke, beda dong. Kita mau bikin YP menjadi YQ nanti. Kalau YP ini gimana? YP ini ternyata ya sudah. Yang beda apa sih, kan hanya sudutnya aja kan kalau di matematik ya. Ya enggak? Kalau Q gimana dia? Ya gini kan. Sudut Q gitu ya enggak? Jadi kok ada hubungannya dengan sudut sih? Nah, mengapa ada hubungannya dengan sudut? Karena kita lagi-lagi kembali ke matematik ini. Kalau di matematik itu kan, kalau fungsi yang ini cos ya, cos ini kan cos 0 derajat, ini 90 derajat, ini mungkin berapa lah gitu ya. Nah ini kan sudut nih sebenarnya. Nah gitu ya, ini juga sudut nih ya kan. Gitu, jadi theta P dan theta Q ini adalah menyatakan sudut yang, kalau kita mau nyari berapa besar simpangannya, jarak dari titik 0 ya, itu ada tinggal memasukkan nilai sin atau cosnya dalam hal ini. Bisa pakai cos ya, kalau di sini pakai cos, ini tadi kita umpamakan pakai sin. Gitu, jadi sin dan cos itu ingat bisa saling bersinergi dan berhubungan ya. Kan sinus 90 dengan cosinus 0 itu kan nilainya sama, bisa diperubah-ubahkan lah ya. Oke, berarti kita kembali ke sini, jadi berhubungan dengan sudut. Nah tinggal kita ngakalin nih sekarang nih, gimana caranya theta P bisa menjadi theta Q gitu ya. Oke, kita tadi ingat ada unsur apa nih, kan ada kecepatan gelombang di sini V ya. Dari sini pindah ke Q. Jadi kalau kita bayangkan dari theta P ke theta Q, berarti kita nanti butuh jarak. Ini kan ada jarak ya enggak? Jarak yang hitam di sini adalah, kita sebut saja delta X gitu. P ke Q. Oke, terus ada kecepatannya. Oke, sekarang yang harus kita pikirkan adalah gimana caranya. Nah, sudut fase Q
bisa berhubungan dengan sudut fase P. Ingat, sudut fase itu berhubungan dengan fase, ya enggak? Oke, jadi sudut fase itu kan satu gelombang itu 2pi ya. Oke, satu gelombang itu 2pi dari situ sampai situ. Dari sini sampai sini ya. Satu gelombang, atau dari sini sampai sini ya. Oke. Satu gelombang nih. Jadi kalau satu gelombang itu fase gelombangnya pi, berarti ya sudah, sudut fase adalah 2pi dikali fasenya. Jadi sudut fase adalah 2pi dikali fasenya. Jadi kalau cuma setengah gelombang dari sini sampai sini saja, berarti fasenya setengah gelombang, berarti dari sini sampai sini hanya pi sudutnya ya, pi radian. Oke, nah ikat ya. Kemudian fase itu, oke, fase itu apa sih? Fase itu ternyata adalah dibentuk dari tadi apa? Banyaknya gelombang yang terbentuk kan, berapa bagian dari gelombang ya. Jadi bisa kita nyatakan banyaknya gelombang yang terbentuk per satu panjang gelombang gitu ya. Jadi X dibagi dengan lambda. Jadi kalau misalnya dari sini ke sini, ini kan ada jaraknya, atau dari sini ke sini berapa jarak yang terbentuk, dan juga terbentuk sekian gelombang ya. Jadi kalau menjadi berapa fasenya, atau nanti istilah kerennya itu beda fasenya antara titik P dan Q. Beda fase antara titik P dan Q. Oke, beda fase delta. Oke, itu beda fase delta, itu beda ya. Fase P dikurang fasenya si Q, ini PQ ya. Oke. Jadi di sini fase P dikurang fase Q. Kenapa demikian? Karena gelombang merambat dari P, ingat, menuju ke Q ya. Jadi pastilah gelombang tiba dulu di titik P, baru di titik Q. Berarti fase titik P pasti lebih besar dari Q gitu loh. Nah itu dia. Jadi kita bisa mengetahui arah gelombang jika kita mengetahui titik mana yang bergetar lebih dulu, titik mana yang lebih besar fasenya. Begitu kan ya bahasa lainnya. Kalau titik P lebih besar fasenya dibanding Q, berarti asal gelombang dari P ke Q, atau arah rambatnya P ke Q. Tapi bisa jadi suatu saat ada gelombang yang titik Q-nya lebih besar fasenya daripada titik P. Berarti arah rambat gelombangnya dari Q ke P. Jadi ya begitu ya. Jadi nah ini bisa dicari dengan cara membandingkan jarak delta X PQ dibagi dengan berapa banyak panjang satu gelombang yang dilalui oleh titik PQ tersebut. Jadi inilah yang kita sebut dengan beda fase ya. Jadi fase itu X per delta, X per lambda, sedangkan delta fasenya adalah delta X dibagi lambda. Ya, mudah ya. Jadi X-nya tinggal ditambahin deltanya, karena di fasenya ini juga ada delta. Jadi kita punya persamaan yang bisa kita modifikasi dari sini menjadi A sinus, oke, lambdanya kita rubah jadi 2 dikali, oke, di titik Q gitu ya, enggak, dimana kita dapat yang mau kita cari itu kan fase di Q ya. Jadi kalau fase di Q yang kita mau cari yang ini nih, fase Q berapa dong? Ini pindah ke sana kan? Oke. Sini jadi positif, ini pindah ke sana. Oke, gini jadinya bentuknya minus delta fase PQ ya. Oke. Kita geser dulu. Nah, ini nanti yang kita masukkan ke sini. Oke, jadi matematiknya dulu ya. Kalau sudah cocok, tinggal memindah-mindahkan gitu ya. Sinus 2 pakai kurung, ini kita gantikan semua. Fase titik P minus delta. Oke.
Selanjutnya tinggal kita substitusikan yang ini tadi ya. Oke, deltanya kan ini nih. Jadi saya dapatlah seperti ini ya. Seperti dikurangi deltanya ada delta X dibagi lambda. Oke, jadi sesuai dengan apa yang kita sudah turunkan di sini agar bersesuaian dengan apa yang kita sudah pelajari atau kita dapati dari buku-buku cetak yang kita miliki. Ini kan bisa jadi seperti ini ya kalau kita udah kita masukkan tetanya. Oke, delta X hingga hilang. Nah, kita kembalikan. Ini berarti oke, ini tadi apa? 2pi kali fase di P itu berarti kan ini ya. Kalau ini itu berarti 2pi dikali fase Q adalah sudut. Ini berarti boleh tulis dengan sudut Pi gitu ya. Nah, ini delta X ini biasanya disimbolkan, atau 2pi per lambda ini biasanya disimbolkan dengan apa? K ya. Oke, ini ditulis X saja. Oke, dan jadi kita definisikan apa tadi? 2pi dibagi lambda itu adalah K ya. Oke, jadi ini. Dan delta X ini dalam soal sebenarnya adalah jarak antar dua titik ini XP, P dan Q ya. Boleh ditulis X saja. Jadi jarak antar dua titik yang ingin dicari hubungannya tadi. Dan juga kita dapat hubungan theta. Nah, ini sudutnya theta P ini apa sih? Jadi ada hubungan antara kecepatan sudut dengan sudutnya. Hubungannya apa? Gak bakal kalian lihatnya. Jadi ada suatu, oke, kita putar kecepatan sudutnya omega kan ya. Kita putar ini suatu, kita punya batang torusnya di titik O. Kita putar dengan kecepatan sudut omega, maka mula-mula batangnya di sini ya diputar. Nanti bentuknya melingkar. Nah, sudut yang dibentuk setiap saat itu adalah ini sudut ini. Itu sebanding dengan apa? Sudutnya adalah kecepatan sudutnya dikali T gitu ya. Jadi ini boleh kita tulis ini omega T. Boleh di sini P gitu karena ada indeksnya. Nah, TP ini biasanya adalah waktu referensi ya, dianggap sebagai maksudnya awal muasal getaran itu sudah berapa lama dia bergetar titik itu. Oke, titik P itu berarti asal getaran, kita katakan saja atau kita sebut T saja. Nah gitu, jadi kita punya persamaan yang seperti ini, dan inilah persamaan ini yang bukan persamaan gelombang yang nanti kita pergunakan untuk menyelesaikan soal-soal gelombang. Jadi varian dari persamaan ini bisa macam-macam ya. Bisa jadi seperti ini variasinya. Kalau dikeluarkan 2pi nya seperti tadi ya, ini bisa jadi F kali T ya. Jadi ingat omega itu adalah 2pi kali F. Oke, kita kotakkan. Kemudian K tadi apa? K itu adalah 2pi per lambda. Jadi ini bisa 2pi per lambda X gitu ya. Jadi kalau sama-sama ada 2pi nya ini boleh keluar jadi F kali T dikurang lambda X per lambda. Oke, ini adalah buku lain dan gelombang yang nanti berguna kalau menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan gelombang. Jadi oke, di kita review lagi. X ini menyatakan beda jarak antara titik acuan referensi tadi titik P dengan titik Q ya, ini X jaraknya. Kemudian T ini adalah
sudah berapa lamakah titik asal getaran P bergetar. Oke, sudah digetarkan sekian lama, maka itu merupakan T-nya ya. Jadi sudah berapa lama titik P sebagai referensi asal getaran sudah bergetar. Kemudian ada lagi yang namanya panjang gelombang dan frekuensi ya, itu sudah kita kenalkan. Oke, jadi demikian ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi untuk mengerjakan soal-soal yang nanti berhubungan